Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu BPH Sulawesi Tenggara. Perwarta Dharma, penyejuk jiwa. Bersama saya, Maya Ayuningati, yang akan memandu mimbar kita pada hari ini. Bagi yang baru mengikuti acara ini, jangan lupa subscribe channel YouTube dan sosial media BPH Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan video terbaru dan terupdate. Pada episode ini, kita di studio sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat istimewa yang akan memberikan pencerahan keagamaan. Beliau adalah Bapak Imade Rai Sudarsono, SGZ MPH. Seperti kita ketahui di masyarakat Kota Kendari, beliau dikenal sebagai owner Kecaksel. Dan kehidupan sehari-harinya beliau dikenal sebagai seorang dosen dari salah satu kampus yang ada di Kota Kendari, yaitu Poltekkes Kendari. Selain itu, beliau juga sebagai pengurus PHDI Sulawesi Tenggara. Di tengah kesibukan beliau, ternyata beliau sangat aktif dalam lembaga keagamaan yang ada di Kota Kendari. Untuk itu, mari kita sapa Om Swastiastu Pak Rai. Om Swastiastu, Maya. Punapi gatra Pak. Becik-becik. Astungkara Luar biasa. becek-becek selalu. Nggih. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Sama-sama. Justru Tiang juga berterima kasih nih sudah Nggih. diundang. Bersyukur ya hari ini kita sehat semua. Nggih, astungkara Sehat kita itu selalu kekayaan yang paling mahal. Nggih. Baik, umat sedharma yang ada di rumah, kita hari ini akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang karma bukan pembalasan dendam. Mengapa hidup tak pernah salah alamat? Tema yang cukup menarik, bukan? Baik, untuk itu ketika kita mendengar tema ini, pasti pemirsa yang ada di rumah menjadi tertarik terkait tema ini. Kenapa? Karena kita akan membahas karma pala. Banyak anak muda yang salah kaprah atau berpikir bahwa karma pala merupakan sebuah ancaman. Apakah karma ini merupakan balasan? Mari kita dengarkan lebih lanjut terkait penjelasan ini. Untuk itu, kepada Bapak Rai, saya ingin bertanya sedikit, Pak, terkait penjelasan tadi saya, bahwa anak muda di zaman sekarang ini banyak sekali yang berpikir bahwa karma pala ini sebuah ancaman, begitu Pak. Nah, saya ingin bertanya terkait pernyataan itu, bagaimana cara kita harus menggeser narasi karma pala dari kesan ancaman menjadi konsep akuntabilitas dan investasi masa depan yang logis. Begitu, Pak. Luar biasa ya. Pertanyaannya Maya ini pertanyaan sebuah kegelisahan tentunya. Iya, betul. Jadi di Hindu memang itu ada dalam Pancasrada, salah satunya hukum ketiga kita adalah, serada yang ketiga adalah karma pala ya. Iya. Jadi berbicara karma pala ini, umat sedharma sekalian, kita sebenarnya berbicara kesadaran. Kalau sadar itu berarti netral. Tidak ada rasa takut dan yakin bahwa sesuatu yang kita lakukan itu akan sesuai dengan apa yang kita nanti peroleh. Dengan kita meyakini hukum karma adalah hukum kesadaran, adalah hukum di mana di dalamnya adalah energi semesta yang merupakan Tuhan itu sendiri, semestinya kita berada dalam cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Tidak takut dalam ancaman. Yang takut itu kalau seandainya kita tidak memahami konsepnya. Karena di hukum karma ini, itu tidak bisa dipisahkan. Dalam tulisannya pun karma pala kan mestinya jadi satu itu. Iya, betul. Karena satu kesatuan yang utuh. Kalau karma dan pahala itu beda konsep. Kalau karma, perbuatan, pahala berarti hasil. Ada pamrih di dalamnya itu. Sedangkan karma pala yang di dalam kesadaran Hindu pada serada ketiga itu betul-betul kita diajar untuk bertindak sambil melepaskan semua keterikatan yang ada.
Jadi, pada dasarnya, kalau misalnya kita merasa takut, berarti itu tidak berasal dari kesadaran yang paling dalam, tapi itu berasal dari logika, dari pikiran, dan bahkan pada tatanan yang lebih jauh, kalau misalnya kita tidak mau belajar lebih banyak tentang kesadaran karma pala ini, itu akan menyebabkan hidup kita itu dalam tekanan dan ancaman. Sedikit-sedikit, nanti begini. Sedikit-sedikit, nanti begitu. Iya, betul. Padahal kenyataannya kita dilahirkan hari ini. Maya misalnya, lahir dari kecil, begitu sempurna, dilengkapi dengan berbagai kecerdasan pada sel-sel tubuh kita ini. Gunanya memang hanya satu, berbuat, Iya. melayani, dan memberikan nilai manfaat untuk yang lain. Nah, hukum karma ini bekerja secara otomatis. Tidak bisa kita yang harus setir dari awal. Saya melakukan ini supaya begini. Iya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi batu pengganjal kita. Menjadi batu berat yang menggantung di leher kita. Karena ketika kita bertindak, kita menginginkan pahala. Iya, betul. Ini yang saya maksud. Karma dan pahala itu beda dengan karma pala. Sedangkan orang yang meyakini karma pala, dia hanya rajin terus bertindak dan dia menyerahkan semua hasilnya itu pada kekuatan semesta atau hukum alam atau yang maha kuasa itu sendiri. Jadi kalau kita justru berbuat itu, kita sudah tentukan, kita sudah patok dengan kesibukan pikiran kita sendiri, di atas ego dan ambisi kita sendiri, kita buat sendiri. Padahal sebenarnya kita tidak punya hak, kita tidak punya kemampuan untuk menentukan itu. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu secara otomatis akan menghasilkan apa yang kita peroleh. Misal, kita kalau bangunnya lebih pagi dan kemudian meniatkan diri dari pagi kita sembahyang, kemudian menata pekerjaan dan seterusnya, itu akan berbeda dengan orang yang bangunnya jam 10 pagi. Ini secara otomatis, tanpa kita intervensi sedikit pun, hasilnya itu otomatis berbeda. Inilah sebenarnya konsep karma pala. Tanpa intervensi, karena ini adalah hukum Tuhan. Iya. Hukum semesta. Hukum kesadaran, bukan hukum pikiran yang kita buat sendiri. Yang banyak sekarang itu kan, saya mau bikin ini supaya jadi begini. Iya, betul. Saya mau buat begini, saya mau tanam begini, nyenawangin bisa jadi miliarder. Nah, begitu tidak jadi miliarder, kecewa dia, stres. Iya. Bilanglah nasibnya buruk, bilanglah tidak beruntung, bilanglah Tuhan tidak adil. Karena Iya. sebenarnya yang terpenting itu adalah kita berbuat berdasarkan pengetahuan yang sudah begitu melimpah ada di alam semesta ini. Pengetahuan ilmiah yang kita gunakan untuk jasmani kita. Dan sekali lagi perlu mungkin kita tegaskan di sini. Hukum karma ini adalah hukum yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Tidak instan. Iya. Sehingga di sini ada yang dibilang kalau bahasa kerennya sekarang kekuatan iman. Kalau di bahasa pembisnis, konsisten dan komitmen. Kalau di bahasa motivasi, harus fokus dan yakin. Ketika kita menginginkan sesuatu, tidak bisa lalah tabia kalau bahasa Balinya. Ya. Ini harus diniatkan dengan tulus, ikhlaskan semua apa yang kita lakukan, karena alam ini akan terus merespon apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan tidak akan pernah salah di dalam memberikan hasil. Itu yang saya bilang dengan otomatis. Jadi jangan heran kalau antara satu orang yang A dengan orang B dengan pekerjaan yang sama, sama-sama saya berkebun sayur, tetapi hasil si A
dan hasil si B itu berbeda. Berbeda ya. Karena yang membedakan itu cara kerjanya, caranya dia memperlakukan tanamannya. Ada yang menggunakan ilmu pengetahuan, dia belajar terus sampai dia tahu saatnya harus dipupuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kekuatan cinta kita ketika kita bekerja di dalam tindakan yang tulus, inilah yang membedakan nanti hasilnya. Dan ketika si A menghasilkan lebih baik dari yang lain, bahasa masyarakat umumnya, luwungan nasib biopo. Iya, betul sekali. Padahal sebenarnya adalah Tuhan itu adil, Mm. Tuhan itu mulia. Dia tidak akan pernah membedakan seluruh ciptaannya. Iya. Dia akan selalu mengkaitkan kita pada reta atau hukum alam ini. Atau kita bilanglah hukum karma pala kita. Karena ini otomatis saja berjalan. Tidak perlu kita khawatir. Sehingga kita perlu berbangga bahwa dalam ajaran Hindu, sejak kecil kita diajari di agama Hindu, SD sekalipun, Pancasrada itu langsung Diajarkan. langsung diajarkan. Ini filsafat kehidupan yang diajari supaya kita terbiasa untuk selalu berbuat ikhlas, bertindak tanpa pamrih. Kan sebenarnya karma pala itu adalah tindakan yang tanpa pamrih. Kita tidak bisa memang menetapkan sejak awal apa yang kita inginkan. Karena pada dasarnya apa yang kita peroleh hari ini adalah buah dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalnya Maya hari ini bisa sampai pada titik ini karena memang Maya melakukan tindakan-tindakan yang searah dengan hasil yang Maya peroleh hari ini. Meskipun Maya tidak ikatkan keinginannya Maya, tapi karena Maya konsisten terus, berjalan dengan disiplin, penuh cinta, ada masalah, tidak banyak mengeluh, bahkan merasa, oh saya harus perbaiki lagi, saya harus belajar. Cinta inilah yang membuat kita kuat. Sehingga orang akan berbeda nasibnya karena orang-orang yang lebih sukses, orang-orang yang lebih berhasil dalam bekerja, dia biasanya cintanya terhadap masalah pekerjaannya itu lebih besar. Dia tidak langsung menganggap masalah itu yang tidak mengenakkan. Justru dia merasa di dalam masalah ada berkah. Oh iya, betul. Jadi ketika orang itu mencintai masalah pekerjaannya, maka dia akan larut dalam tindakan yang penuh dengan keikhlasan. Nah, itulah karma. Kalau kita berbicara karma pala, ini adalah ajaran tentang bertindak yang tulus dan ikhlas, dan tanpa intervensi kita akan memperoleh hasil otomatis. Ini hukum alam. Ini hukum alam. Ini adalah hukum yang sudah ada kekuatan semesta dan juga tentu hukum yang terbaik di dunia ini yang tidak akan pernah nyasar. Itu adalah hukum alam. Ide Sang Yang Widiwasa sendiri. Saya kira itu, Maya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi dari Tiang, Pak. Banyak anak-anak muda di dunia ini tuh merasa kayak nggak adil. Ada orang yang curang tapi kok malah sukses, tapi malah sementara orang yang jujur malah kayak susah begitu. Nah, apakah hukum karma ini masih berlaku atau sudah kadaluarsa nih, Pak? Iya, selama alam ini ada, maka hukum karma pala ini akan menyatu dengan alam. Karena sebenarnya hukum karma itu adalah yang Maha Kuasa itu sendiri, menunjukkan bagaimana cinta dan kasih beliau yang berjalan di alam kesadaran kita untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu diragukan lagi. Kalau ada anak-anak muda, adik-adik kita yang sekarang melihat fenomena yang akhir hari ini memang banyak yang curang dan sukses. Betul. Itu adalah fenomena yang secara indria kita bisa memang sangat manusiawi menilai seperti itu. Tapi coba kita lihat orang-orang yang sukses, meskipun hari ini dia curang ya. Iya, betul. Sudah tentu di masa lalu sebelum hari ini, dia sudah pernah melakukan tindakan-tindakan yang mampu membawa dia sampai ke titik tempat dia berada sekarang.
Nah, itu yang Beli bilang tadi, ada yang namanya kejujuran, kesadaran. Ketika kita diberikan cobaan berupa jabatan, berupa harta, berupa kedudukan, otomatis kebahagiaan dan material-material duniawi yang mampu menopang kebahagiaan kita itu akan seluruhnya mendekat. Karena karma-karma kita yang sebelum-sebelumnya. Iya. Tidak mungkin misalnya nanti Maya menjadi seorang pemimpin kalau tidak dari sekarang Maya bisa menempatkan diri, mencari relasi, terus komitmen konsisten untuk jadi pemimpin. Betul. Ini adalah suatu proses karma sebenarnya. Hanya ketika kita sudah sampai di titik yang kita inginkan, disitulah ada yang namanya kekuatan iman. Begitu kita mencapai titik yang namanya kesejahteraan lahir, kita diberikan rezeki yang cukup, uang yang mungkin lebih dari yang kehidupan kita sebelum menjabat, sebelum menjadi pembisnis. Godaan-godaan duniawi ini sangat semakin banyak banyak, Maya. Jadi yang akan gampang jatuh itu, lebih gampang jatuh adalah memang orang-orang yang punya jabatan, yang punya uang, yang punya kuasa. Karena memang ketika sampai di titik itu, pilihan-pilihan yang membutuhkan kita sadar. Ingat akan hukum karma, karma pala, ingat akan ajaran kesadaran itu. Kalau kita sudah ingat itu, maka kalau kita menjabat, kalau kita menjadi pembisnis, kalau kita menjadi sesuatu, kita selalu berpikir hidup ini untuk bermanfaat. Betul. Hidup ini untuk melayani. Masalahnya tadi katanya curang. Iya. Dinilai curang berarti ada suatu karakter yang terbalik jadinya. Seseorang berada di titik yang sangat strategis untuk memberikan pelayanan, justru dia berbalik mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Sehingga terjadilah fenomena sekarang. Korupsi. Iya, betul. Kemudian melakukan hal-hal nepotisme. Ya inilah perang bagaimana kesadaran dengan sang lahiriah kita ini, bagaimana sang Atma itu, dia mampu mengendalikan badan kita yang penuh dengan nafsu, satyam, rajas, dan tamas. Ini yang membentuk karakter nanti. Ketika nanti ternyata nafsu-nafsu kita lebih berkuasa dan mencintai kenikmatan duniawi, siapa yang tidak ingin misalnya punya uang, kemudian kemana-mana mau beli apa bisa. Iya, betul. Tentu itu sangat nikmat rasanya. Tetapi kalau itu sampai mengorbankan hidupnya orang lain, mengambil hak-hak orang, maka kecurangan hari ini akan kembali sama saja. Ketika nanti tiba waktunya, karena karma ini berjalannya pelan, dia mengikuti hukum alam. Ketika tiba nanti waktunya, ya dia juga akan memberikan secara otomatis respon yang tepat. Karena karma itu ibaratnya dikatakan seperti anak seekor lembu yang ingin menyusu kepada induknya di tengah ribuan induk lembu. Tetapi anak seekor lembu ini tidak akan pernah dia salah menyusu pada induknya. Ya. Jadi hasil dari perbuatan kita itu tidak akan pernah lari dari apa yang kita lakukan. Jadi kita sangat bersyukur mengenal hukum karma pala yang hukum kesadaran ini, sehingga mestinya kita sadar. Tidak ada sesuatu yang perlu kita buat-buat atau sembunyikan. Kalau secara fisik saya bisa mengatakan sesuatu bahwa saya tidak ngambil uang, bahwa saya tidak serakah kepada Maya. Karena
fisik maya kan terbatas. Iya, betul. Tapi kalau alam kesadaran yang bicara, itu berbeda. Karena alam kesadaran itu dia tidak tega untuk melakukan sesuatu yang justru menyusahkan orang. Nah, di dalam tubuh kita ini kan sudah ditiupkan oleh Yang Maha Kuasa berupa Atman. Dan Atman sendiri adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri. Kalau kita selalu bertanya kepada beliau yang ada di dalam tubuh kita, mestinya hidup kita itu akan terbimbing oleh Yang Maha Kuasa. Dan kata-kata curang itu hanya terjadi pada mereka yang pada saat ini mungkin sedang disetir oleh indria-indrianya, oleh hawa nafsunya, oleh egonya, oleh ambisinya. Dan semestinya anak-anak muda kita, adik-adik, khususnya yang Hindu, yang lahir sebagai anak-anak Hindu yang juga percaya dengan serada kita, karma pala ini, menjadikan ini sebagai suatu hikmah hidup, menjadi suatu kamus hidup. Lihatlah bagaimana di negeri ini orang-orang yang dulu menjabat, begitu dihormati, begitu disanjung, hari ini tiba-tiba diisukan ini dan itu. Iya, betul. Apakah kebahagiaan itu karena materi? Kan itu. Iya. Jadi kita harus ingat bahwa kebahagiaan itu sejahtera lahir dan juga batin. Artinya batin kita bisa sejahtera kalau misalnya lahirnya kita sejahtera. Kalau lahirnya mau sejahtera, harus bertindak berdasarkan batin. Jadi tidak bisa dipisahin nih. Kalau fisik kita bisa dia bohong. Tapi kalau batin kita itu mencatat. Tidak bisa bohong. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kesadaran alam roh kita atau Atman itu adalah suatu kesadaran bawah sadar yang dengan jujur akan mengungkapkan semua kebenaran kalau sudah tiba waktunya. Iya. Dan apa yang kita punya hari ini semestinya itu menjadi alat untuk membuat karma baik. Bukan untuk menjadi curang. Karena yang kita punya berupa fisik tidak ada yang kekal. Iya, yang betul. kekal itu hanya karma. Saya kira Baik. itu. Baik, sedikit lagi Pak, ada pertanyaan dari saya. Nah, kalau di era media sosial ini kan kita sering melihat fenomena yang dinamakan cancel culture. Nah, atau pembulian. Banyak pembulian kalau di media sosial berarti kan kayak pembulian netizen yang komen-komennya sangat secara tidak langsung itu sangat kena di mental-mental dari anak-anak muda yang ingin mungkin ngepost video dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bentuk nyata dari karma pala di zaman sekarang atau bagaimana, Pak? Iya, zaman selalu berubah. Yang pasti dunia ini adalah sebuah perubahan. Iya, betul. Kalau dulu, kalau mau membuli orang kita muyutan. Iya. Cekcok sana sini. Iya. Muyutan. Nah, kalau hari ini orang tidak perlu ketemu, tapi menggunakan medsos itu dampaknya juga sama. Iya, betul. Karena hidup ini adalah sebuah energi pikiran, respon yang kita peroleh. Nah, kalau misalnya saat sekarang ini begitu marak pembulian dan lain sebagainya, dan pembulian itu menjadi suatu fenomena dalam tanda petik, ini kan suatu proses perubahan yang mungkin memberikan sesuatu peluang dan kebingungan juga pada sebagian orang. Iya. Namun di dunia maya itu hanya merupakan konversi dari kehidupan nyata menjadi maya, seperti namamu, maya atau abstrak, tetapi memberikan feel yang sama. Kalau misalnya seseorang dibully di dunia mayanya dia, pada akunnya, bisa jadi karena memang dia melakukan sesuatu yang secara etika adat istiadat di masyarakat setempat itu mungkin dianggap melanggar etika. Dan bahkan
Bisa jadi juga karena framing kan. Iya. Framing, terlanjur sudah terframing, orang percaya, akhirnya dibully. Iya, dikira benar. Dikira benar. Namun kita tidak perlu khawatir. Karena sebenarnya Karma Pala mengajari kita itu adalah kembali kepada kesadaran diri. Kalau kita ingin orang atau di luar diri kita itu yang membuat kita bahagia, kayaknya kita tidak akan pernah sampai. Iya. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa kita benar dan kita menjadi korban pembulian, sekali lagi kita harus ingat, karma itu berjalan lambat, tidak instan. Pelan-pelan. Jangan langsung panik kalau dibully, tetap sabar. Kalau kita kan mungkin diajari yoga semedi atau menarik napas, atau jeda dulu emosinya, tarik 2-3 tarikan napas, pikirkan dengan baik. Karena pada dasarnya siapa yang membuli kita, apa yang kita rasakan tidak lepas dari apa yang mungkin sebelumnya pernah terjadi. Contoh ringan misalnya akun kita dihack. Iya, betul. Akun kita dihack, kemudian mau posting yang jelek-jelek, akhirnya kita yang kena. Tetapi kan ini tidak bisa dihindari. Iya. Nah, akhirnya seiring waktu, yang penting kita sabar, kita tidak langsung benci, karena yang membuli kita juga adalah saudara kita sendiri, ciptaan Tuhan juga dia. Dan begitu kita ingin menjadi orang yang lebih baik, berarti kita harus bersikap yang lebih mulia dari dia. Tidak usah marah, cari prosedurnya yang baik untuk menyelesaikan. Apakah itu kita akan melaporkan bahwa akun kita dihack, kemudian lambat laun tentu ini akan dilakukan suatu klarifikasi dan pada akhirnya kan bisa clear. Iya, betul. Nah, kadang-kadang kan kita panik, Maya. Jengkel, Jengkel. sedih. Ya, karena kita berpikir dengan indria kita. Iya, betul. Kita tidak suka kalau dibully. Betul. Kita tidak suka kalau dianggap jelek padahal kita tidak jelek. Iya. Sayangnya, sebagian besar dari kita ini menanggapinya langsung dengan keroda atau kemarahan. Iya. Padahal karma itu mengajarkan adalah titik nol kan. Bekerjalah kamu tanpa terikat pada hasilnya. Artinya kita bekerja tidak mengharapkan apa-apa. Karena yang berhak, yang akan memberikan hasil itu adalah karma itu sendiri secara otomatis. Jadi kalau kita mengingat hukum karma ini, kita kembali ke titik nol. Mau buruk ataupun jelek, memang itu pilihan yang murni kita hidup di dunia ini. Iya. Nah, apakah pembulian ini termasuk karma? Seluruh sendi kehidupan itu kita selalu terikat pada hukum alam ini. Hanya kesadaran yang akan menuntun kita untuk bisa melewati ini. Jadi kalau zaman medsos, hati-hati main medsos. Iya, betul. Jangan sedikit-sedikit ngupload. Biar muyutan jumah mengupload. Akhirnya kan jadi konsumsi publik. Iya. Akhirnya dibully. Yang seneng kita ribut malah dipanas-panasi. Iya, yang tidak suka lebih lagi. Iya, seandainya kita tidak mengupload kan tidak ada yang tahu. Iya, betul. Nah, ini yang saya maksud. Sebenarnya itu kembali pada kita. Kalau sampai misalnya dibully, lihat dulu apa penyebabnya. Jangan sampai juga dari kita. Kalau misalnya akun kita dihack, lain cerita. Memang dunia ini harus ada yang namanya orang jahat. Toh? Iya. Orang jahat untuk menguji orang baik. Nah, untuk menjadi orang baik ini kita perlu lahir menjadi individu yang memiliki WWK atau pengetahuan. Kemudian kita bisa mengontrol marah. Kita bisa memahami bahwa tujuan hidup kita itu bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk bisa tahan terhadap berbagai masalah yang ada di dunia ini, terhadap berbagai godaan yang bersifat energi negatif, kita konversi energinya supaya jadi positif. Karena sebenarnya yang bisa membahagiakan kita itu adalah kesadaran yang ada dalam diri kita. Iya. Ketika kita bisa menerima itu dengan ikhlas, dengan apa adanya, saya yakin juga semuanya akan kembali pada titik dasar kesadaran kita. Jadi hukum karma itu ya hukum kesadaran. Kita harus ingat, kita tidak akan pernah bisa lepas
untuk hidup dengan sadar di alam. Betul. Begitu Maya. Cukup menarik sekali pembahasan kita hari ini ya Pak ya, terkait karma pala. Nah, ada satu lagi pertanyaan dari saya Pak. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan ke anak muda bahwa berbuat baik itu sifatnya rasional, bukan cuman sekedar takut bahwa akan masuk neraka, seperti itu Pak. Ya. Berbuat baik itu rasional. Bukan karena kita supaya tidak masuk neraka. Sekali lagi kita kembali, hukum karma itu tidak perlu kita setir. Dia sudah akan terjawab sendiri secara otomatis. Dalam artian, kalau kita berbuat yang baik, otomatis kesadaran kita itu akan memenuhi seluruh ruang yang ada di dalam tubuh dan juga tentu batin kita. Yeah. Orang yang berbuat baik akan selalu merasa tenang, akan selalu merasa bahagia, bahkan cenderung terpuaskan, terbebas dari rasa takut. Orang-orang yang berbuat baik, hormon-hormon bahagia yang ada di dalam tubuhnya itu sangat-sangat terproduksi dengan maksimal. Orang-orang yang berbuat baik tidurnya nyenyak, jauh dari rasa khawatir. Iya. Kemudian dia tenang karena merasa tidak ada yang dia curangi. Tidak ada beban. Dia merasa apalagi dia sering bisa membantu sesamanya, bersedekah. Ini memberikan vibrasi positif, memberikan suatu kesan yang sangat membahagiakan bagi kehidupan di sekitarnya. Terus apa yang harus kita ragukan dengan berbuat baik ini? Surga dan neraka itu kalau menurut Beli setelah kita renungi bukan nanti setelah kita mati, Maya. Jadi kesannya setelah kita mati ada penghakiman nih. Iya, pikiran anak muda sekarang seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita ingin merasakan surga ataupun neraka, sekarang nih saat yang terbaik. Karena sekarang keberadaan Maya, saya, sekarang ini keberadaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa, meniupkan kekuatannya dalam bentuk Atma, disatukan dengan fisik kita ini. Atma menjadi bagian utuh dari ide Sang Yang Widiwasa, fisik kita ini menjadi tool atau alat untuk merasakan betapa indahnya dunia ini. Betul. Mendengar suara burung dikasih telinga, pagi-pagi, bagus sekali suaranya. Mau melihat yang indah dikasih mata. Nah, kalau kita berbuat baik, kebaikan inilah yang akan kita rasakan dengan seluruh indera kita. Kita merasa bahagia, kemana-mana kita penuh senyum, karena kita pernah kemana kita menolong orang, begitu kita ketemu, kita sudah lupa. Ternyata dia datang, kemudian mengenalkan, waduh, rasanya itu gimana Maya ya? Begitu terharu rasanya. Padahal kita tidak pernah mengingat, kita tidak pernah menyadari bahwa kita pernah menolong dia gitu. Tiba-tiba ketemu di suatu tempat, dan tempat itu tumben juga kita kunjungi, dia ada di sana. Dan begitu melihat kita luar biasa, antusias, dia layani kita seperti melayani dirinya sendiri. Dan ternyata itu lahir dari perbuatan baik kita. Karma ya Pak? Karma. Dan itu kita nikmati hari ini gitu. Begitu juga kalau kita jahat. Misalnya saya jadi tukang pukul, saya jadi preman, saya jadi perampok, dan lain sebagainya. Atau saya jadi kepala geng. Saya punya ilmu kebal dan berbagai kekuatan lain. Tapi coba renungi Maya, di mana kebahagiaannya? Tidak ada. Kalau setiap hari setiap musuh yang kita berkelahi, lawan, kita bisa bunuh, kita bisa taklukkan. Di mana jaminan kebahagiaan kita? Karena kita hebat, kita merasa tenang. Orang yang hebat secara fisik, karena dia menghancurkan kehidupan yang lain. Saya pernah membaca di Sarasa Muscaya,
Orang-orang yang jahat seperti itu, seperti hidup di dalam gua yang penuh dengan ular berbisa. Di mana Penuh tenangnya? ancamannya. Penuh ancaman. Sementara orang yang baik tidak punya ilmu dia. Dia cuma punya kebaikan, kepolosan, dia ramah, dia beretika, dia bisa beradaptasi. Kemana-mana dia tidak merasa terancam. Betul. Karena dia tidak pernah memukul Pak Jol, saya tidak pernah memaki Maya, saya tidak pernah ini dan itu. Yang ada adalah netral, nol. Iya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, yang dikatakan sorga itu kalau menurut saya adalah kita bisa menikmati kebahagiaan dengan baik. Kalau yang menjadi neraka itu adalah kita hidup dengan perasaan was-was yang menyebabkan penderitaan yang berkelanjutan. Biar kita makan di warung saja was-was, jangan sampai ini ada musuhnya kita Takut. mau pukul kita. Jadi semestinya adik-adik kita ini tidak perlu khawatir. Pokoknya lakukan saja perbuatan yang terbaik. Kalau masih mahasiswa, patuh pada aturan, mengerjakan tugas, beretika, tidak berat untuk membantu apa yang harus dibantu di kampus. Secara otomatis nanti akan tiba waktunya generasi-generasi yang terbiasa melayani akan terpilih menjadi generasi yang lebih maju. Betul. Dan mapan dalam hidupnya. Inilah sebuah talian karma yang akan secara alami dan otomatis dalam kesadaran semesta ini memberikan sesuatu yang tepat pada orang yang menabung karmanya sesuai dengan masing-masing. Makin baik karma kita, berarti kebahagiaan itu juga semakin baik. Iya. Dan sebaliknya. Jadi tidak perlu takut ini dan itu. Karena kita hidup ini mempunyai tugas mulia sebenarnya adalah bermanfaat buat sesama. Cuma itu. Apa yang kita miliki hari ini hanya alat. Alat yang bisa melakukan dengan lebih banyak karma baik kalau kita memiliki berkah yang lebih banyak. Misalnya kalau kita punya fasilitas mobil misalnya, kalau kita kemana, kita bisalah ajak teman ikut di mobilnya kita, itu kan juga karma. Iya. Kalau kita punya rezeki yang lebih banyak dan kita lihat orangnya baik, layak untuk dibantu, kita bisalah bantu dia. Nah, itu kan juga karma. Nah, beda kalau kita punya harta yang banyak, tapi pada akhirnya kita gunakan untuk kesenangan pribadi. Nah, ini tidak menjadi konversi energi kebaikan. Justru menjadi pemuas nafsu kita. Nah, enggak sampai-sampai nanti. Iya. Kalau bisa proporsional lah. 40% penghasilan kita untuk harta misalnya, 30% untuk kama, memenuhi keinginan kita, dan 30% diajarkan untuk dharma. Berbagi. Berbagi. Apapun itu. Untuk dharma. Untuk keluarga kita yang butuh pertolongan, untuk teman, untuk sahabat, untuk di mana-mana. Nah, supaya fisik dalam bentuk materi ini terkonversi menjadi energi kembali, non fisik, berupa karma atau perbuatan. Nah, itulah kita perlunya untuk selalu berbuat baik. Kalau yang baik-baik itu pada akhirnya baik hasilnya. Tidak mungkin kita bisa cerdas dan berpengetahuan kalau tidak suka belajar. Betul. Dan orang yang terpelajar itu beda wawasannya, Iya. beda pola pikirnya. Bukan berarti yang tidak belajar itu tidak baik, tidak begitu. Maksudnya karma dengan sendirinya memberikan ciri khas pada setiap orang sesuai dengan tindakan yang dia lakukan. Iya. Ya. Jadi secara tidak langsung bahwa karma pala itu adalah apa yang kita tanam, itu juga yang kita tuai ya Pak? Iya, iya, iya. Dan itu tidak perlu kita takutkan atau kita yang menentukan, oh saya nanti mau jadi begini. Lakukan saja. Lakukan saja dengan penuh cinta kasih, dengan energi ketuhanan yang ada dalam diri kita. Nanti pada akhirnya itu akan sesuai aja hasilnya. Iya, Karena betul. tidak ada yang sia-sia. Iya, betul sekali Pak. Semuanya akan sesuai. Baik Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini Pak,
Mungkin Bapak bisa memberikan pesan atau kesan terkait tema kita hari ini terhadap anak muda kita pada zaman sekarang. Baik, saya ingin melantunkan dulu satu bait Bhagavad Gita ya, Maya, Boleh. berhubungan dengan karma atau Nggih. perbuatan kita. Jadi ini Bhagavad Gita tentang karma yuga pada sloka 5.10. Brahmani adaya karmani sanggam taktva karotia lipyatena sapapena padma patram iwambasa. Ini indah sekali artinya. Barang siapa yang bertindak sambil melepaskan keterikatannya dan menyerahkan seluruh hasil tindakannya kepada Yang Maha Kuasa, maka dia akan terbebas dari dosa. Seperti teratai tidak terbasahkan oleh air. Iya. Jelas sekali di sini bermakna kita hanya punya kewajiban bertindak. Hasilnya adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri. Sehingga kalau kita menggunakan tubuh ini bertindak layaknya seperti yadnya atau seperti kurban yang dipersembahkan begitu tulus ikhlas, maka setiap orang akan memperoleh kemujizatan. Setiap orang akan memperoleh rezeki yang berlimpah. Dan pada akhirnya jiwanya akan tersucikan. Inilah sebenarnya yang ingin dicapai melalui hukum karma. Kepada adik-adik semua yang masih muda-muda, yang masih mencari jati diri, jangan sampai nanti tersesat. Betul. Jangan sampai nanti terlalu jauh dari ajaran Dharma kita. Jadi sambil kita bertindak tanpa pamrih, terangi jiwa kita dengan ajaran-ajaran Dharma yang kita lahir sebagai Hindu, karena agama itu hanya sebagai alat. Yang terpenting itu kesadaran. Dan karma-karma inilah yang merupakan akumulasi sejak kita kecil sampai dengan hari ini, dia mewujudkan bentuknya dalam bentuk kehidupan kita hari ini. Jadi apa yang kita nikmati hari ini itu adalah rangkaian sebuah perjalanan panjang dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Contoh yang sangat singkat dan mudah kita pahami, kalau kita setiap hari suka makan yang manis-manis, monoton manis-manis terus, hari ini tentu kita akan kena penyakit gula, Iya, betul. diabetes. Itu tidak terjadi secara instan. Sekarang saya makan gula, sekarang kena. Tidak. Iya. Berpuluh-puluh tahun itu kebiasaannya. Iya. Nah, sehingga ini hukum karma ini adalah hukum logika sebenarnya. Logika yang hanya perlu diyakini dan dikerjakan. Masalah hasilnya itu kita tidak pernah bisa tentukan. Karena dia tertakar secara otomatis dari aksi kita. Iya. Reaksinya itu akan sesuai dengan aksinya. Tidak perlu ragu. Jadi untuk umat sedharma, adik-adik saya khususnya yang masih muda-muda, kita sangat bersyukur dengan mengenal hukum karma pala ini merupakan suatu hukum bukan tentang ancaman, bukan tentang penghakiman, tapi hukum kesadaran. Tidak perlu takut. Kalau kesadaran sudah memimpin kita, kita akan selamat dan bertemu dengan yang namanya alam kesadaran itu sendiri. Karena sebenarnya menurut renungan saya, yang terhebat itu adalah titik nol. Titik nol ibarat dalil Pitagoras, ada sumbu X dan sumbu Y. Iya. Kita harus berada di titik nolnya sini. Kalau di positif juga masih takut dengan negatif,
Kalau di negatif, takut dengan positif. Kalau kita titik nol, berarti kita menerima dua-duanya atau balance, baru bahagia. Kita buktikan kekuatan akan nol misalnya, kita kasih angka 1, kasih 01 di belakangnya 10. 10. Coba tambahkan 01 lagi. 100. 100, tambahkan lagi 1. 1000. Hebatnya angka 0. Dan 0 itu adalah yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi yang Maha Kuasa itu sebenarnya 0 dia. Netral. Coba bayangkan Maya, kekuatan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dia ciptakan kita. Dan kita lahir jadi penjahat. Bahkan ada yang kita nonton di TV, dia bakar, dia bunuh ibunya. Iya, betul. Apakah yang Maha Kuasa murka? Tidak. Tidak. Kan kita sudah terikat pada hukum karma. Reta, hukum alam yang bekerja otomatis. Dengan sendirinya orang yang membunuh ibunya Akan mendapatkan karma. dia tidak akan bahagia. Iya. Akan diliputi rasa menyesal, akan ada rasa kesedihan, akan ada rasa berdosa, bahkan masyarakat menganggap dia begitu jahat dan buruk. Tapi yang Maha Kuasa tetap memberikan kasih sayangnya. Dia tetap bernapas, Iya, betul. dia bisa merasakan semuanya dengan normal. Jadi, yuk kita terapkan ajaran-ajaran Hindu dengan meyakini karma pala ini sebagai suatu hal yang akan menuntun kita menemukan kebahagiaan yang mampu menetralkan hati kita ke titik nol sehingga tercapai moksartam jagadita yaca iti dharma. Oke. Begitu. Terima kasih pada Pak Rai atas penjelasannya. Umat Sedharma yang ada di rumah, itu tadi penjelasan kita terkait tema karma pala. Dari penjelasan tadi kita mendapatkan sebuah bayangan bahwa masa lalu itu adalah pelajaran dan masa depan adalah pilihan. Mungkin kita tidak bisa membalikan sebuah kartu yang ada atau yang sudah dibagikan dari masa lalu, tetapi kita mempunyai sebuah kendali penuh untuk memainkan kartu tersebut hari ini. Karma pala mengajarkan kita untuk tidak menjadi korban keadaan, tetapi mulai menjadi arsitek untuk nasib kita sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia, jika ada yang mau request tema kita pada pertemuan mimbar berikutnya, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk men-share video kita dan jangan lupa like, subscribe channel BPH Sulawesi Tenggara. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rai atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada umat Sedharma yang telah menonton mimbar kita pada hari ini. Untuk itu saya Maya Ayuningati dan kru mimbar Hindu BPH Sulawesi Tenggara pamit undur diri. Tiang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Suksma.